Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara sekalian, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arjadian Saputra. Saya berasal dari Merangin dan saya mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi di Prodi Sastra Inggris yang berfokus pada bagian sastra. Nah, tapi saya juga mengontrak kuliah mata kuliah public speaking. Nah, salah satu dari tugas public speaking, tugas UASnya adalah presentasi atau berpidato di depan umum. Sebenarnya 10 orang, tapi karena mungkin orangnya susah dicari, ya seadanya saja dulu, tidak apa-apa. Jadi mohon bantuannya ya bang ya. Oke. Baik, di sini saya ingin sedikit memberikan share sedikit tentang public speaking. Nah, public speaking itu adalah kemampuan berbicara yang dimana saat kita itu menyampaikan, baik itu dalam seminar atau dalam berpidato di depan masyarakat umum pada umumnya gitu kan. Jadi public speaking itu adalah kayak menstruktur materi apa yang ingin kita sampaikan. Jadi gitu. Jadi saudara sekalian, apakah public speaking itu kemampuan alami yang dimiliki sejak lahir, ataukah hanya orang yang ekstrovert atau yang memiliki keberanian saja yang mampu menguasainya? Jelas, faktanya tidak. Karena faktanya public speaking adalah sebuah kemampuan atau skill yang dimiliki oleh seseorang yang dimana itu dilatih secara teratur dan terstruktur. Itu sama seperti Anda mengendarai motor. Sebelum Anda mengendarai motor pasti ada latihan dulu, prakteknya dulu sebelum Anda bisa ke jalan raya, begitu. Jadi public speaking adalah kemampuan yang terlatih. Jadi semua orang bisa menguasai public speaking. Nah, di sini saya tidak berbicara membahas tentang public speaking, tapi bagaimana mempraktekkannya. Nah, public speaking, cara Anda saat berbicara di depan umum, misalnya Anda sedang berpresentasi gitu, baik itu saat Anda seminar, membuka seminar atau segala macamnya. Nah, kemampuan public speaking itu sangat dibutuhkan, karena kemampuan public speaking itu Anda membagi atau menstruktur materi yang ingin Anda sampaikan. Nah, di sini saya akan memberikan kalian 3 pilar utama dalam berpublic speaking. Yang pertama adalah struktur. Nah, struktur di sini ada opening, isi atau body dari materi yang ingin saudara sampaikan, dan kesimpulan. Nah, opening di sini adalah untuk menarik perhatian. Baik itu dengan bercerita terlebih dahulu, baik Anda berlari dulu di depan panggung untuk menarik perhatian audiens. Tujuannya jelas untuk menarik perhatian dan minat dari audiens, dan tentu saja untuk biar audiens itu lebih fokus terkait apa yang ingin Anda sampaikan. Mereka itu akan merasa tertarik dengan opening yang bagus. Ingat, dalam berpublic speaking jangan katakan maaf. Contohnya, sebelumnya saya minta maaf, saya mungkin kurang persiapan. Hindari kata itu. Lalu ada isi body. Saat kalian menyampaikan materi, itu bagi materi itu menjadi 3 poin saja, karena umumnya otak manusia hanya mampu menyimpan sedikit informasi. Jadi dari ketiga poin itu kalian jajarkan lagi dari menjadi beberapa poin, karena itu mudah diterima oleh otak manusia dan mudah dipahami. Ini seperti itu. Lalu penyampaiannya jadi terstruktur gitu. Nah, penyampaian materi, jangan berpindah topik. Itulah isi dari body tersebut. Misalnya Anda membahas tentang kopi, jangan tiba-tiba berpindah kepada rokok. Contohnya seperti itu. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah memberikan kembali penjelasan dari ketiga poin yang Anda simpulkan gitu. Lalu ada poin ketiga. Yang pertama adalah cara Anda menyampaikannya. Jadi bahasa tubuh, baik cara intonasi berbicara Anda, body language Anda, dan tentunya juga kontak mata Anda, gitu. Jadi di sini ada kontak mata, jangan
berpaling kiri, kanan, atas, dan ke bawah. Tapi kontak mata itu harus saling tatapan kepada audiens. Untuk apa? Agar audiens itu merasa diperhatikan. Jadi dia itu akan merasa dihargai gitu. Lalu ada gerakan tangan. Hindari gerakan tangan seperti ini atau memasukkannya ke dalam saku, karena itu akan terlihat monoton atau sombong kepada audiens. Jadi gunakanlah gerakan tangan yang aktif dari dada ke bawah, baik itu ada seperti ini ataukah seperti ini, seperti itu. Lalu ada intonasi. Nah, pengaturan nada suara, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat juga. Karena jikalau terlalu cepat, otak audiens itu tidak akan mampu mengikuti kecepatan penjelasan Anda. Jadi materi yang mungkin Anda sampaikan itu tidak akan masuk atau tidak akan mereka pahami. Dan jangan terlalu lambat juga, karena dampaknya itu akan merasa boring atau membosankan bagi para audiens. Dan ada teknik jeda. Nah, teknik jeda ini adalah setelah kalian memberikan poin penting, berhenti dulu sejenak 1 sampai 3 detik. Tujuannya jelas, memberikan audiens kesempatan untuk mendalami lagi materi yang kalian sampaikan. Dan manfaatnya untuk kita itu bisa berpikir lagi apa yang ingin kita berikan selanjutnya. Jadi itu termasuk untuk menghindari kata dalam berbicara atau berpidato kepada audiens, yang dimana kita bisa melihat banyak sekali, bahkan para pejabat juga banyak yang seperti gagap seperti sebelum dia berbicara lagi. Jadi teknik jeda itu berfungsi untuk menghindari hal tersebut, gitu. Jadi kesimpulannya adalah public speaking bukan tentang kemampuan berbicara sempurna pada audiens, tetapi struktur penyampaian yang jauh lebih baik dan mudah dipahami oleh audiens. Begitulah tujuan dari public speaking. Sekian saudara-saudara saya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.